Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya teman-teman Yong Arsitek Sahabat Bangunan. Ya teman-teman ya. Jadi di video kali ini teman-teman saya mau membahas tentang tapak ya. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru mampir ke channel Yong Arsitek, jangan lupa dibantu subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dibantu share juga teman-teman ya. Oke, jadi di hadapan kita ini sekarang saya sudah print ya, ada beberapa bab sampai 12 bab kalau nggak salah teman-teman ya. Ini tentang tapak ya, tentang pondasi tapak atau yang biasa disebut cakar ayam ya, ataupun foot flat ya. Foot flat ya. Saya kurang pinter bahasa Inggris teman-teman ya. Ya intinya seperti itu. Nah di sini teman-teman, ini sengaja sudah saya print ya. Untuk apa ini saya print? Tujuannya untuk pembelajaran saya, agar saya bekerja ya, membangun rumah orang itu tidak asal-asalan. Dan pastinya gambar-gambar yang saya print ini, penjelasan-penjelasan yang saya print ini, yang saya ambil ini semuanya sudah mengikuti standar CNI ya teman-teman ya. Jadi bukan karangan saya, bukan gitu ya. Jadi semua ini saya ambil sesuai dengan standar CNI ya. Nah di sini ada keterangan tuh ya, kelihatan ya. Nah itu CNI 2847 2019, persyaratan beton struktur untuk bangunan gedung, kelihatan ya. Nah itu CNI 1726 2019, tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung ya. CNI 8460 2017, persyaratan perancangan geoteknik. Jadi intinya gambar-gambar yang sudah saya print ini dan penjelasan-penjelasan ini semua acuannya berdasarkan CNI. Jadi saya mempelajari ini. Nah, tujuan saya membuat video ini agar apa? Agar teman-teman ya itu kalau seandainya bekerja itu nggak asal-asalan teman-teman ya, nggak asal-asalan ya. Jadi bekerja itu sesuai dengan yang memang dianjurkan oleh CNI. Kan kita itu banyak kadang-kadang teman-teman ya di lapangan itu mendapatkan bangunan itu kadang yang nggak sesuai teman-teman ya, nggak sesuai ya. Nah itu dikarenakan apa? Dikarenakan ya kerjanya asal-asalan teman-teman ya, nggak sesuai dengan yang ditentukan, dan hasilnya pasti jadi nggak baik seperti itu ya. Jadinya seperti apa namanya, hasilnya jadi seperti nggak baik, bukan seperti nggak baik ya, memang nggak baik teman-teman, hasilnya rusak gitu. Nah sementara teman-teman itu membangun rumah itu kan biayanya nggak sedikit ya teman-teman ya, biayanya nggak sedikit ya. Jadi kalau teman-teman membangun rumah terus segala sesuatunya itu salah, berantakan, itu otomatis teman-teman mengeluarkan dana sia-sia seperti itu. Nah dengan seperti ini teman-teman bisa belajar. Jadi kalau teman-teman itu mau membangun rumah, teman-teman panggil tukang ya. Nah tukang mulai bekerja, apabila pekerjaan tukang itu tidak sesuai, teman-teman bisa tahu
gitu. Karena yang teman-teman pelajari, yang teman-teman pahami ya, pekerjaan itu enggak asal-asalan, semua itu butuh perhitungan dan butuh praktek yang nyata, yang bukan dengan pekerjaan yang ngawur gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada 12 ini ya teman-teman, 12 bab ya. Ini sengaja saya print. Nah, di sini teman-teman ya, ketebalan pondasi tapak dan detail penulangan. Yang ada pada seluruh gambar ini bukan acuan utama. Ya, ini hanya ilustrasi. Ya, contoh gambarnya itu seperti ini kalau tapak seperti itu. Nah, untuk ukurannya, untuk ketebalannya, semua itu harus disertai perhitungan ya. Yang terutama itu harus cek kondisi tanah di lapangan ya, baru bisa menentukan berapa ketebalannya, mau pakai besi diameter berapa ya, terus bangunannya itu mau berapa lantai. Nah, seperti itu. Nah, gambar ini bukan sebagai gambar tetap, ini ukurannya sekian kali sekian untuk bangunan berapapun, bukan seperti itu. Ini hanya sebagai acuan praktek aja, maksudnya pemahaman kerja. Jadi di sini ada keterangan-keterangannya semua teman-teman ya. Teman-teman bisa baca-baca, bisa dipahami, bisa dilihat gambarnya ya. Nah, intinya saya memberikan ini nih untuk pembelajaran teman-teman ya, untuk bahan pembelajaran agar teman-teman itu paham dan bekerja itu enggak ngawur gitu ya teman-teman ya. Jadi saya sendiri seperti ini. Nah, saya sendiri seperti ini ya, saya print ya, saya ambil, saya print ya, saya baca, saya pelajari. Jadi saya bekerja menggunakan ini teman-teman, pedoman-pedoman seperti ini gitu. Dan alhamdulillah hasil-hasil dari rumah yang saya bangun ya tidak pernah ini ya teman-teman ya, tidak pernah gagal ya, tidak pernah gagal gitu. Karena apa? Karena saya bekerja itu berdasarkan dengan ketentuan CNA ya, Standar Nasional Indonesia, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan seperti ini bisa teman-teman dapatkan secara gratis ya, bisa teman-teman dapatkan secara gratis. Nanti saya sertakan ya link PDF-nya ini di deskripsi. Jadi untuk tahapan awal ini saya kasih untuk tentang tapak ya. Nanti masih banyak lagi ya tentunya, tentang slope ya, mungkin pedestal ya, apa itu pedestal, apa harus pakai pedestal ya, seperti itu. Tentang penulangan ya, maksudnya balok ya, cor dak lantai untuk lantai 2 gitu ya. Semua nanti akan saya susun ya, akan saya edukasikan ke teman-teman. Nanti link-link untuk downloadnya ya, untuk teman-teman mendapatkan ini bisa kalian cek deskripsi masing-masing video yang saya upload, seperti itu. Dan tujuan saya di sini bukan untuk menggurui teman-teman ya, enggak. Saya hanya berbagi pembelajaran. Ayo kita belajar bersama agar apa? Agar kita dalam melakukan pekerjaan rumah ya, konstruksi bangunan itu tidak asal-asalan teman-teman ya, tidak ngawur seperti itu ya. Jadi kita punya panduan kerja yang baik, kita belajar memahami cara kerja yang baik, seperti itu. Tujuannya hanya seperti itu teman-teman ya, tidak lain, tidak bukan. Ya buat teman-teman yang memang sudah memahami bisa di skip aja ya. Toh video ini saya buat untuk rekan-rekan pemula ya, maksudnya yang belum paham, yang masih dalam tahap belajar seperti saya, seperti itu ya. Oke teman-teman ya, bisa dipahami video saya, penjelasan saya ya.
Mohon sekali lagi jangan lupa dibantu share ya, dibantu like ya, subscribe juga teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang senior yang mau memberikan kritik dan saran, silahkan bisa berkontribusi di kolom komentar. Oke, segitu dulu video dari saya ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.